Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hilmi Kusuma, NIM 0545486676 dari program studi D4 Kearsipan UT Semarang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban tugas 1 mata kuliah logika mengenai jenis-jenis term dan sesat pikir. Pertama, mari kita bahas mengenai term dalam logika. Term adalah fondasi proposisi atau pernyataan yang merujuk pada suatu konsep, objek, atau kualitas. Berdasarkan denotasinya, term dapat kita bedakan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, term universal atau termus universalis. Term ini mencakup seluruh anggota dari suatu kelas atau golongan tanpa terkecuali. Contoh, semua manusia membutuhkan oksigen, merujuk pada setiap individu manusia. Term partikular atau termus partikularis. Term ini merujuk pada sebagian anggota dari suatu kelas atau golongan, tidak semuanya. Contoh, beberapa mahasiswa mendapat beasiswa, merujuk hanya pada sebagian mahasiswa yang mendapat beasiswa saja. Nomor 3 adalah term singular atau termus singularis. Term ini hanya merujuk pada satu individu, objek, atau konsep yang spesifik dan unik, seringkali berupa nama diri. Contoh, Socrates adalah seorang filsuf, merujuk pada satu orang yang spesifik yaitu Socrates. Selanjutnya mari kita pahami apa itu sesat pikir atau logical fallacy. Ini adalah kesalahan dalam struktur atau proses penalaran sebuah argumen yang membuat kesimpulan tidak didukung secara logis oleh premis-premisnya, meskipun argumen itu mungkin terdengar meyakinkan. Berikut adalah beberapa contoh sesat pikir yang umum. Yang pertama adalah sesat pikir ad hominem atau menyerang pribadi. Ini adalah ketika seorang menyerang pribadi orang yang menyampaikan argumen, alih-alih menyerang argumen itu sendiri. Contoh, kamu kan cuma lulusan baru, mana tahu apa-apa soal ekonomi negara. Jadi pendapatmu pasti salah. Ini menyerang kualifikasi, bukan argumen tentang efektivitas kebijakan ekonomi. Yang kedua ada sesat pikir strawman, orang-orang sawah. Sesat pikir ini terjadi saat seorang menyederhanakan, melebih-lebihkan, atau memutarbalikkan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contoh, jadi Anda mau kita kembali ke zaman batu, tidak pakai plastik sama sekali. Mungkin padahal argumen aslinya mungkin hanya menyarankan pengurangan penggunaan plastik, ya. Jadi diputarbalikkan ke zaman batu. Ketiga ada sesat pikir false dikotomi atau dilema palsu. Fallacy ini menyajikan hanya dua pilihan atau sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada, padahal sebenarnya ada lebih banyak pilihan yang lebih valid. Contoh, Anda bersama kami atau melawan kami, mengabaikan kemungkinan netral atau pandangan lain. Lalu bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Penting untuk melatih berpikir kritis. Yang pertama ada fokus pada argumen, bukan pada orang. Yang kedua ada pahami argumen asli lawan. Yang ketiga ada periksa dasar logisnya, analisis apakah kesimpulannya benar-benar mengikuti secara logis dari premis-premis yang diberikan, dan cari bukti yang relevan. Dengan terus berlatih mengenali pola-pola saat pikir dan menerapkan prinsip berpikir kritis, kita bisa membangun dan mengevaluasi argumen dengan lebih baik serta membuat keputusan yang lebih rasional. Terima kasih.